Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga, dimanapun Saudara berada, sebelum kita mengerjakan aktivitas kita, saya rindu menyampaikan renungan firman Allah bagi kita pagi hari ini. Di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Allah. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Tuhan, kita sangat mengerti bagaimana kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam kitab Ayub ini. Saya percaya kita sudah banyak mendengarkan tentang firman Tuhan tentang Ayub. Seorang yang saleh, seorang yang benar di mata Tuhan. Orang yang sangat diberkati. Dan di zamannya Ayub, maka dialah orang yang sangat-sangat diberkati dalam segala hal. Diberkati keluarga, diberkati anak-anak, diberkati kesehatan, diberkati harta yang melimpah-limpah. Dan Ayub seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, di dalam kesuksesan dalam segala hal, kesuksesannya di dalam Tuhan, kesuksesannya dalam membangun keluarga, kesuksesannya dalam setiap usahanya, dan semua sukses. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan. Dan Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Tetapi kalau kita perhatikan, sesudah Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat sekali, tidak ada satu kata pun dia mengutuki Tuhan. Tidak ada satu kata pun dia kecewa kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita mau dapat pada pagi hari ini? Tuhan mau supaya kita hidup dan memahami kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bukan hanya dilihat dalam sisi kesuksesan dengan keberadaan kehidupan, atau sisi kesuksesan di dalam hidup saleh di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana hidup kita dalam segala perkara, terlebih dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi, kita bisa melewatinya dengan kesuksesan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami itu dan bagaimana kita bisa belajar dari kisah Ayub ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang firman Tuhan yang mau sampaikan kepada kita? Di dalam kebenaran yang dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ungkapan ini bukan suatu penyerahan
di bawah tekanan yang maha kuasa. Kenapa Ayub menyampaikan hal demikian? Namun yang mau disampaikan Ayub, bagaimana dia memberikan suatu pujian, pengagungan kepada Allah. Bagaimana dia begitu luar biasa memuji Tuhan. Bagaimana dia memberikan satu kepercayaan kepada maksud-maksud Allah yang bijaksana di dalam kehidupannya. Disinilah Ayub memahami arti kedaulatannya Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerti dan menerima kedaulatannya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang punya keputusan. Dan keputusan Tuhan adalah keputusan yang bijaksana dalam segala hal. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, maka kita harus syukuri. Dan kita harus akui itu suatu kebijaksanaan Tuhan. Sekalipun kita harus melewati badai-badai kehidupan dan ujian iman yang luar biasa. Ayub bukan karena tekanan yang maha kuasa, tapi dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa dalam segala hal. Sehingga keadaan yang dialaminya, dia tahu itu semua karena kedaulatannya Tuhan. Supaya dia bisa memahami bahwa Tuhan punya keputusan dalam segala hal. Sekalipun dia orang saleh, orang yang benar, tapi kalau Tuhan punya keputusan untuk mengizinkan dia diuji, maka Ayub harus menerima, dan Ayub harus mengakui itu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kuasa dan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan demikian. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saudaraku, dalam kebenaran ini, bagaimana kita bisa memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib dan maha kuasa. Kita tidak bisa memahami hikmat Tuhan dalam hidup kita. Di dalam keterbatasan manusia, maka Tuhan ajaib untuk melakukan apapun. Ayub menyadari. Ayub mengerti. Semua keberadaan manusia terbatas. Tapi Tuhan ajaib karena Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan maha kuasa dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Tuhan yang penuh hikmat dan kuasa bagi setiap orang percaya. Dan yang ketiga dalam kebenaran ini, di dalam ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di dalam kebenaran yang disampaikan, ternyata sekalipun Ayub seorang yang saleh, seorang yang benar di mata Tuhan, tetapi sebenarnya Ayub tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan hanya karena kata orang. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal. Jadi Tuhan mau melalui apa yang terjadi, yang diizinkan dialami Ayub, supaya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, bukan karena kata orang lagi, tapi dia mengalami kuasa dan karya Tuhan secara nyata dalam hidupnya. Ada banyak orang, dia mendengar dari kesaksian orang tentang Tuhan. Dan hanya mendengar bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, atau hanya karena pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan kuasa Tuhan. Dia dengar, tetapi dia tidak mengalami. Yang Tuhan mau kita mendengar, tapi bukan lagi hanya kata orang. Waktu kita mendengar dan kita mau mengalami, dan kita bisa mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhan secara pribadi.
Tuhan izinkan banyak pencobaan dan tantangan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Apapun itu. Yang kedua, Tuhan itu ajaib. Manusia terbatas. Tapi Tuhan berkuasa karena hikmat Allah yang luar biasa untuk mengatasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan izinkan banyak perkara dalam hidup kita supaya kita tidak hanya mendengar kata orang, tapi melalui proses hidup, melalui pergumulan yang terjadi, melalui pencobaan, supaya kita mengalami secara nyata kuasa Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, mengenal kuasa Tuhan secara pribadi. Sehingga kita sungguh akan menikmati betapa indah hidup dalam Tuhan. Baik saat sedih, saat senang, saat di dalam ujian iman, saat kita dalam kesukaan yang luar biasa. Sehingga kita akan menikmati kesukaan bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena hubungan pengenalan kita yang indah dengan Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan secara pribadi dan kita percaya kuasanya melebihi daripada kekuatan apapun yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup mengatasi apapun di dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi Ayub. Ayub seorang pribadi yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan yang luar biasa, supaya Ayub bisa memahami tentang arti kedaulatannya Tuhan. Tuhan berdaulat dalam segala hal, supaya kami menerima keputusan-keputusan Tuhan yang ajaib itu. Dan kami juga supaya memahami kehidupan manusia terbatas dalam segala hal, tapi Tuhan berkuasa untuk mengerjakan apapun yang ajaib bagi kami. Dan supaya kami juga Tuhan bukan hanya mengenal Tuhan hanya karena kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan izinkan tantangan supaya kami bisa memahami, mengenal Engkau, mengenal kuasa, merasakan kuasa, menikmati kasih Tuhan, mengerti akan Tuhan secara pribadi. Bukan lagi kata orang dan cerita orang, tapi melalui pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup kami melihat pertolongan dan menikmati karya dan kuasa Tuhan yang ajaib. Sehingga hidup kami akan dipulihkan seperti Ayub dipulihkan Tuhan dengan berlimpah-limpah oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Hamba berdoa tumpahlah tangan-Mu yang penuh kuasa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga yang menerima firman Allah pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia, anugerah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keselamatan, perlindungan, kesehatan, berkat Allah yang ajaib tercurah bagi semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.